Halo, semangat pagi kepada adik-adik lulusan SMP yang saat ini masih bimbang dan ragu mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMA maupun SMK. Tonton sampai habis video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share karena saya akan memberikan rahasianya bagaimana supaya adik-adik bisa diterima mendaftar pada sekolah SMK negeri dimanapun Anda berada. Pertama, kalian mesti ketahui bahwa di SMK itu ada 9 bidang keahlian, ada 49 program keahlian, dan juga yang sering kali disebut jurusan ada 146 kompetensi keahlian. Yang sering kali terjadi setiap tahun orang menyesal tidak bisa diterima sekolah di SMK negeri hanya gara-gara salah memilih jurusan. Karena pada PPDB online seperti sekarang ini, kalian selain memilih sekolah SMK juga harus memilih jurusan. Yang kedua, adik-adik dan juga orang tua harus ketahui prosedur tentang pemilihan sekolah. Di sini tercantum bahwa pendaftaran melalui mekanisme daring untuk jalur reguler pada SMK dapat memilih paling banyak 2 kompetensi keahlian dalam satu sekolah atau 2 sekolah yang berbeda. Sekali lagi, adik-adik nanti dapat memilih 2 kompetensi keahlian atau jurusan dalam satu sekolah atau 2 sekolah yang berbeda. Jadi sebelum melakukan pendaftaran, adik-adik dan orang tua harus pastikan dulu keinginannya seperti apa. Jika keinginannya hanya tertuju pada satu sekolah tertentu, maka nanti pada waktu pendaftaran pilihlah 2 jurusan yang berbeda di sekolah tersebut. Namun jika inginnya hanya sekolah di jurusan tertentu, maka pilihlah jurusan yang sama di sekolah yang berbeda. Ini bisa dilakukan untuk SMK karena jalur zonasi itu tidak berlaku untuk SMK. Jadi Anda adik-adik bisa pendaftar di SMK mana saja yang diinginkan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Yang ketiga, perhatikan pagu atau jumlah siswa yang diterima di SMK yang menjadi sasaran Anda atau di kota Anda. Caranya, Anda masuk ke situsnya ppdbjatim.net, kemudian pilih kota yang menjadi tujuan Anda, misalnya Tulungagung. Misalnya saya kebetulan domisili di Tulungagung dan saya ingin sekolah di Tulungagung, maka saya klik Tulungagung seperti ini, kemudian klik pagu sekolah. Kemudian lihat di sini data SMK, jadi klik data SMK. Nah, di sini sudah kelihatan, nanti bisa menggambarkan oh SMK ini menerima pagu di jalur ini dan seterusnya. Ini sebagai contoh, SMK Negeri 1 Boyolangu misalnya dia menerima jumlah siswa 735. Kemudian pagu atau jumlah nanti di jalur reguler itu 552. Dan kalau di SMK ini pagu ini di breakdown menjadi beberapa kompetensi keahlian atau jurusan. Nah, ini kita lihat di SMK Negeri 1 Boyolangu. Ini ada jurusan rekayasa perangkat lunak, pagunya 50 nanti untuk jalur reguler. Kemudian teknik komputer jaringan ini 50 jalur reguler. Dan seterusnya sampai ini ada sekian macam jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Boyolangu. Nah, ini harus Anda perhatikan, adik-adik harus perhatikan jumlah pagu ini. Karena ini nanti bisa mengukur kemampuan Anda apakah bisa bersaing atau tidak di pendaftar yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat, adik-adik calon pendaftar ke SMK harus cari informasi tentang animo atau minat pendaftar di sekolah SMK tersebut dari tahun ke tahun. Yang banyak diminati pada jurusan apa, karena ini nanti akan mempengaruhi strategi pemilihan jurusan pada adik-adik yang mau mendaftar di SMK. Nanti akan menjadi pilihan 1 dan pilihan 2, yang mana itu akan dipengaruhi oleh animo yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima, perhatikan kriteria pemeringkatan pada SMK. Nah, di sini tertera untuk jalur reguler pemeringkatan nanti akan didasarkan kepada jumlah nilai akhir. Dimaksud adalah jumlah nilai akhir pada rapot yang diverifikasi. Jika jumlah akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan nilai rapor mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris.
Yang ketiga, didasarkan kepada usia calon peserta didik yang lebih tua yang akan didulukan daripada yang lebih muda. Nah, ini adik-adik kita semua harus bisa mengukur berapa kira-kira atau berapa jumlah nilai akhir pada rapor. Nah, apabila Anda yakin bahwa jumlah nilai Anda itu akan bisa bersaing pada satu sekolah, kalian bebas memilih jurusan apa saja yang ada di sekolah tersebut atau jurusan lain yang ada di sekolah yang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya mendaftar pada jalur reguler SMK ppdbjatim.net? Silakan buka situs, kemudian pilih kota seperti ini, pendaftaran SMK, masukkan PIN-nya, passwordnya menggunakan tanggal lahir, dan jangan lupa ini diklik captcha-nya. Ini ada verifikasi, contohnya ini Anda klik verifikasi dulu captcha-nya, dan selanjutnya kalau sudah terverifikasi masukkan PIN-nya. Nah, perhatikan di sini data-data kalian sudah ada, sudah masuk di dalam aplikasi ini. Sekarang langkah pertama adalah kalian memilih sekolah pilihan satu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Anda misalnya pilihan satunya adalah SMK Negeri 1. Klik di sini. Kemudian jurusannya, jadi setelah memilih sekolah nanti kalian harus memilih jurusan. Untuk pilihan jurusan satu, adik-adik bisa bebas atau adik-adik tentukan sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya, tetapi jangan asal-asalan ya, jangan ikut-ikutan. Jadi tentukan sendiri apa yang adik-adik minati di sekolah itu. Satu contoh di sini mengambil jurusan multimedia. Perhatikan jurusan Anda memiliki persyaratan kesehatan. Jadi di SMK itu ada beberapa jurusan yang diperlukan persyaratan khusus, seperti misalnya tinggi badan, tidak buta warna. Kalau sudah menentukan jurusan satu, adik-adik klik ke pilihan 2. Anda yakin? Ya. Nah, selanjutnya pilih sekolah pilihan 2. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa adik-adik bisa memilih 2 sekolah yang berbeda atau 2 jurusan pada satu sekolah. Dalam kasus contoh ini diperlihatkan memilih 2 jurusan pada satu sekolah. Klik sekolah yang sama tadi, kemudian jurusan yang kedua. Nah, di sini kuncinya, apabila adik-adik sudah memilih pilihan satu, jurusan adalah jurusan yang adik-adik minati atau jurusan yang animonya tinggi di sekolah tersebut, maka pilihan keduanya bagusnya adik-adik memilih jurusan yang animonya sedikit di sekolah itu, sehingga kemungkinan nanti adik-adik bisa bersaing pada pilihan kedua. Jadi pilihan kedua ini kuncinya jangan memilih jurusan yang kira-kira animonya tinggi sama dengan pilihan ke satu. Nah, satu contoh di sini, kasus ini memilih jurusan yang kira-kira animonya di sekolah itu kurang atau sedikit, atau jurusan baru yang ada di sekolah itu. Misalnya satu contoh di sini, jurusan yang kira-kira peminatnya atau animonya kurang di sekolah itu, animasi. Konfirmasi pilihan, ya. Yakin Anda simpan permanen, ya. Nah, ini berarti adik-adik sudah selesai melakukan proses pendaftaran. Perhatikan kembali di sini hasilnya, kemudian klik simpan permanen. Maka proses pendaftaran sudah selesai. Selamat, Anda telah melakukan pendaftaran, dan tunggu kemudian adik-adik bisa mengunduh bukti pendaftarannya dan menunggu sampai dengan pengumuman. Demikian video tutorial ini. Selamat dan sukses buat adik-adik sekalian dimanapun berada, dan juga orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan SMK.